Kalian pernah nggak sih ngerasa kondisi keuangan lagi berat banget, sampai-sampai cuma bisa ngeluarin uang sekitar Rp20.000 per hari? Walaupun kayaknya udah ngepres banget, tapi buat Badan Pusat Statistik, kalau kalian punya pengeluaran lebih dari Rp20.000 per hari, itu berarti kalian bukan orang miskin loh. Nah, standar kemiskinan ini lagi-lagi menuai polemik. Soalnya baru-baru ini Bank Dunia ngeluarin data yang nyebutin lebih dari separuh rakyat Indonesia itu hidup miskin. Padahal kalau kata BPS, jumlah orang miskin di Indonesia itu nggak nyampe 10%. Perbedaan jumlah orang miskin itu nggak lepas dari cara hitung-hitungan standar kemiskinan Bank Dunia sama BPS. Pertanyaannya, kenapa Bank Dunia sama BPS punya standar kemiskinan yang berbeda? Standar kemiskinan siapa sih yang lebih valid buat dipakai? Jadi, awal April kemarin, Bank Dunia nih ngerilis data yang nyebutin sekitar 171 juta penduduk atau 60% penduduk Indonesia masuk ke dalam kategori miskin. Data ini diungkapkan Bank Dunia dalam laporan bertajuk Macro Poverty Outlook periode April 2025. Apa tuh dasarnya Bank Dunia nyebut kalau mayoritas penduduk Indonesia tergolong miskin? Oke, buat ngitung jumlah orang miskin di suatu negara, Bank Dunia nih pakai standar garis kemiskinan yang ditentuin sama indikator bernama paritas daya beli atau Purchasing Power Parity. Singkatnya, Purchasing Power Parity itu adalah metrik atau nilai menyetarakan harga sekumpulan barang identik di sejumlah negara. Pakai indikator ini, Bank Dunia bisa nentuin nilai uang secara fair antar negara. Nah, buat nyari tahu jumlah orang miskin, Bank Dunia nyesuaiin nilai Purchasing Power Parity sama status pendapatan nasional bruto suatu negara. Jadi, standar garis kemiskinan versi Bank Dunia buat negara berpendapatan rendah, menengah, sampai negara kaya itu beda-beda. Indonesia sendiri udah kembali tercatat sebagai negara berpendapatan menengah atas dari tahun 2022 lalu. Kalau ngacu data Bank Dunia, pendapatan nasional bruto Indonesia itu udah mencapai $4.870 per kapita di tahun 2023. Makanya, ambang batas pengeluaran masyarakat yang termasuk kategori miskin itu adalah mereka yang purchasing power parity atau pengeluarannya di bawah $6,85 per hari. Nilai ini tuh setara sekitar Rp38.000 per hari atau sekitar Rp1,15 juta per bulannya. Oh iya, buat konversi purchasing power parity itu nggak bisa langsung dikonversi sama nilai tukar rupiah di pasar uang. Jadi, purchasing power parity conversion factor yang mana buat Indonesia itu nilainya Rp5.607. Dari sini nih, akhirnya Bank Dunia ngitung kalau jumlah masyarakat miskin di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 172 juta orang. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding jumlah orang miskin versi BPS. Kalau menurut BPS, jumlah orang miskin di Indonesia itu cuma nyampe sekitar 24 juta orang, atau setara 8,57% total populasi per September 2024. Jomplang banget nggak sih datanya? Bedanya nyampe lebih dari 147 juta orang. Gimana sih sebenarnya cara BPS ngitung jumlah orang miskin? Jadi, kalau BPS itu mengukur kemiskinan di Indonesia pakai indikator kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs. Ini tuh kayak jumlah minimal uang yang diperlukan masyarakat buat menuhin kebutuhan dasar dalam garis kemiskinan. Indikator ini terdiri dari komponen makanan kayak beras, minyak goreng, sampai sayur. Terus juga ada komponen non-makanan kayak tempat tinggal, pendidikan, sampai transportasi. Nah, berdasarkan hasil pendapatan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2024, angka garis kemiskinan per kapita nasional itu ditetapkan Rp595.242 per bulannya. Artinya apa? Ada perbedaan cara perhitungan kemiskinan antara Bank Dunia sama BPS. Kalau menurut Bank Dunia, orang miskin itu orang dengan pengeluaran di bawah Rp1,15 juta per bulannya. Sementara menurut BPS, itu cuma sekitar Rp590.000 per bulannya. Pertanyaannya lagi nih, kita harus pakai angka kemiskinan versi yang mana? Oke, jadi kayak yang tadi udah gue jelasin, buat mengukur jumlah kemiskinan di Indonesia, Bank Dunia itu pakai standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas. Angka purchasing power parity sebesar $6,85 per hari itu merupakan median dari garis kemiskinan kelompok negara ini. Masalahnya, Indonesia itu masih anak baru di kelompok negara berpendapatan menengah atas. Nih, yang disebut negara berpendapatan menengah atas itu adalah negara yang punya pendapatan nasional bruto sebesar $4.516 sampai $14.005 per Amerika per kapita. Sementara kayak yang tadi udah gue sempat mention, pendapatan nasional bruto Indonesia itu baru nyampe level $4.870 per kapita. Artinya, Indonesia ini masih mepet sama garis bawah kelompok negara berpendapatan menengah atas. Makanya, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institute, Peter Abdullah bilang, buat lihat angka kemiskinan yang relevan,
maka perlu lihat juga karakteristik dari negara itu masing-masing. Ya, artinya nggak bisa dipukul rata aja gitu antara standar garis kemiskinan Indonesia sama negara berpendapatan menengah atas lain, kayak Cina misalnya. Walaupun sebenarnya ya, kalau misal kita pakai standar garis kemiskinan buat negara berpendapatan menengah bawah, yaitu $3,65 per kapita, jumlah orang miskin di Indonesia itu masih nyampe 44,47 juta orang. Lagi-lagi, masih lebih tinggi dari jumlah orang miskin versi BPS. Meskipun Indonesia udah ada di atas kelompok negara itu. Tapi, Kepala BPS Amalia Adiningrat Widyasanti bilang, kalau garis kemiskinan yang dipakai BPS bisa mencerminkan kebutuhan real masyarakat. Kenapa? Soalnya BPS ngitung komponen kayak konsumsi minimal 2.100 kilokalori per hari dan komponen non-makanan primer lain. Terus, Amalia jelasin, walaupun angka garis kemiskinan itu sebesar Rp595.242 per bulan, konsumsi itu terjadi dalam konteks rumah tangga, bukan per orang aja. Nah, rata-rata rumah tangga miskin itu terdiri dari 4,71 anggota rumah tangga. Jadi, kalau angka garis kemiskinan dikalikan rata-rata rumah tangga, didapatlah angka segini. Angka garis kemiskinan rumah tangga di setiap daerah itu juga beda-beda loh. Misalnya, di Jakarta itu garis kemiskinan rumah tangganya sekitar 4,23 juta rupiah per bulan. Sementara di Lampung, cuma sekitar 2,82 juta rupiah per bulannya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, Amalia negesin kalau perbedaan data kemiskinan antara BPS sama Bank Dunia itu bukan karena keduanya saling bertentangan. Perbedaan data itu muncul karena adanya standar garis kemiskinan dan tujuan yang berbeda. Data kemiskinan Bank Dunia dirilis buat bandingin kondisi kemiskinan antar negara. Sementara data kemiskinan BPS tujuannya buat bantu pemerintah mengukur efektivitas program-program pengentasan rakyat miskin. Makanya sejumlah ekonom kayak Peter tadi nih, cenderung buat pakai hitung-hitungan BPS buat nentuin jumlah orang miskin di Indonesia. Tapi, ini nggak berarti data BPS lebih relevan ya. Polemik perbedaan angka kemiskinan Bank Dunia dan BPS membuat sejumlah pihak kembali menyoroti cara hitung-hitungan garis kemiskinan versi BPS. Karena kita udah sering dengar orang bilang, metodologi garis kemiskinan BPS ini udah ketinggalan zaman. Bayangin aja, BPS itu masih pakai metodologi penghitungan garis kemiskinan tahun 1998. Berarti udah 27 tahun tuh BPS nggak rubah cara nentuin orang miskin. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arif Ansori Yusuf, sempat bilang, kalau standar garis kemiskinan yang dipakai Indonesia udah nggak relevan lagi buat negara berpendapatan menengah tinggi. Dengan metodologi yang dipakai sekarang, garis kemiskinan Indonesia bahkan jadi yang terendah di ASEAN. Menurut kajian Bank Dunia tahun 2017, garis kemiskinan Indonesia waktu itu nyampe Rp376.000 per kapita per bulannya. Angka ini lebih rendah dari negara tetangga, mulai dari Filipina, Myanmar, Vietnam, Malaysia, bahkan Timor Leste. Karena metodologi yang udah tua tadi, realitas jumlah penduduk miskin di Indonesia ini semestinya jauh lebih banyak dari yang terekam data pemerintah. Contoh deh, kalau pemerintah naikin standar garis kemiskinan sebesar 50% atau setara Timor Leste aja, tingkat kemiskinan Indonesia seharusnya bukan 8% kayak kata pemerintah, tapi 30% dari total populasi. Makanya, pemerintah ini diminta buat nggak berpuas diri sama angka kemiskinan yang terus turun, tapi justru harus cepat-cepat revisi metodologi pengukuran garis kemiskinan. Ini penting banget loh. Kenapa? Karena data kemiskinan ini jadi acuan buat pemerintah ngerumusin kebijakan-kebijakan, kayak bantuan sosial atau bansos. Economic Center of Economic and Law Studies, Nelul Huda bilang, kalau angka kemiskinan nggak tergambarkan dengan baik, pelaksanaan kebijakan kayak bansos itu bakal rentan salah sasaran. Gara-gara standar kemiskinan terlalu rendah, orang yang nggak tergolong miskin, tapi seharusnya dapat bantuan, jadi nggak kebagian tuh bansos dari pemerintah. Ya bisa juga, orang yang nggak seharusnya dapat bantuan, malah dapat bansos. Jadi itu dia. Masalah perbedaan data kemiskinan Bank Dunia sampai BPS ini bukan sekedar masalah data siapa yang benar. Masalah ini justru seharusnya jadi reminder buat bikin metodologi standar kemiskinan yang relevan sama karakteristik dan kondisi masyarakat saat ini. Karena buat apa? Angka kemiskinan rendah, tapi kenyataannya masih banyak orang yang hidup kesulitan dan luput dari perhatian pemerintah.